Kita pernah mengambil eksisi kornea pas jam 12 malam, karena eksisi dilakukan di tengah malam, di tengah pencahayaan yang kurang, ya agak-agak sedikit horor ya. Perkenalkan, nama saya adalah Habibi. Oke, kalau saya sendiri Fitri Oktaviani. Tantangan terbesarnya memang lebih utamanya di stigma masyarakat ya, karena memang masih banyak yang menganggap donor kornea ini hal yang tabu mungkin Mas ya. Terus ngiranya ada yang berpikir bahwa donor kornea ini donor satu bola mata. Padahal kan nggak seperti itu, donor kornea itu hanya lapisan korneanya aja. Jadi ini adalah ilustrasi dari bola mata. Jadi kalau dulu eksisi yang pertama kali dilakukan adalah dengan menggunakan teknik namanya enukleasi. Jadi keseluruhan bola mata itu akan diambil. Nah, itu adalah salah satu problem kenapa banyak orang yang menganggap bahwa donor kornea itu suatu prosedur yang mengerikan ya, karena keseluruhan bola matanya akan diambil. Kita punya teknik yang namanya eksisi kornea in situ, yaitu hanya lapisan kornea. Jadi ini adalah ilustrasi dari bola mata. Bagian putih ini adalah sklera. Ini yang disebut dengan kornea, lapisan bening yang terdapat di depan bola mata. Jadi hanya ini saja nanti yang akan diambil, bukan keseluruhan bola mata. Dalam beberapa okasional, enukleasi tetap dilakukan, namun itu hanya terbatas pada saat kita memiliki fasilitas atau sarana dan prasarana yang tidak memungkinkan. Namun, apakah nanti setelah diambil, bola mata tersebut akan cowong, meskipun itu dilakukan dengan teknik enukleasi ataupun teknik eksisi kornea in situ? Kita sekarang sudah memiliki alat yang dinamakan corneal cap. Jadi nanti bola mata yang telah diambil tetap akan, tampilan luarnya akan sama seperti pada saat sebelum diambil. Kelopak mata sudah ditutup setelah proses eksisi dilakukan, palpebra atau kelopak mata tidak akan bisa dibuka lagi. Jadi mengurangi disfigurasi atau juga kengerian yang dilihat oleh orang di sekitar ya. Satu stigma negatif yang ada di masyarakat adalah satu tadi tentang disfigurasi, yang kedua adalah persepsi tentang agama ya. Jadi sebagian besar sosialisasi yang kita lakukan itu menyasar di tempat peribadatan dari umat beragama di Indonesia, bahkan di sekolah. Karena ternyata di sekolah banyak, atau di kampus atau di ruang-ruang terbuka yang tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan, ternyata antusiasme dari calon donornya lumayan tinggi ya. Jadi tahun kemarin, tahun 2023, kita mengadakan pertemuan donor community atau komunitas calon donor. Ternyata banyak dari komunitas calon donor tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Mereka murni ingin mendonorkan korneanya. Jadi, dan juga kalau dilihat dari perspektif usia, ternyata usia-usia produktif dari 20 sampai 40 tahun itu calon donor yang paling banyak mendaftar di CDC Rumah Sakit Mata Andalan. Jadi donor kornea itu bukan suatu hal yang mengerikan ya. Yang didonorkan hanyalah bagian kornea, itu seperti soft lens bentuknya yang ada di bagian depan mata. Dan nggak ada tuh kayak proses mengerikan, berdarah-darah, nggak seperti itu. Apalagi prosesnya juga cukup cepat ya Mas, 15 sampai 30 menit. Jadi tidak akan mengganggu proses pemakaman. Kita pernah melakukan, bahkan yang terakhir yang saya ceritakan tadi, kita melakukan di Rumah Sakit Mata Andalan itu kita melakukannya kurang dari 4 menit ya. Jadi untuk bisa memelihara kesehatan kornea sebenarnya tidak ada cara khusus, hanya cara perilaku hidup sehat saja. Tidak merokok, menghindari makanan manis yang terlalu berlebihan. Yang ketiga, tidak banyak melakukan kegiatan outdoor tanpa memakai peralatan yang digunakan untuk melindungi mata. Contoh seperti kacamata hitam untuk melindungi kita dari cahaya ultraviolet. Kacamata hitamnya pun juga harus yang punya UV block ya, jadi bukan hanya kacamata itu, paling tidak pakai topi lah, atau menghindari kita kontak langsung dengan cahaya sinar matahari langsung. Hanya itu saja, jangan mengkonsumsi narkoba ya, karena narkoba itu buruk sekali untuk kesehatan baik kornea ataupun organ yang lain. Kalau kolaborasi dari tenaga kesehatan dan juga calon donor penerima itu memang sangat penting sekali ya.
Karena yang perlu ditekankan mungkin di donor kornea ini waktunya itu tidak bisa lama. Karena seperti yang udah dijelaskan sama Mas Habibie, setelah eksisi kornea atau donor kornea itu diambil, itu usianya bertahannya sekitar 14 hari. Nah, untuk 14 hari ini benar-benar harus kita optimalkan gimana caranya kornea ini bisa langsung ditransplantasikan untuk pasien. Nah, selain itu kalau misalkan dari sisi kampanye donor kornea, ini memang perlu dukungan dari semua kelompok. Nggak hanya dari dokter saja, perawat, ataupun tenaga kesehatan, tapi dari kita-kita nih, misalkan teman-teman ada yang bergabung dalam komunitas, atau bergabung dalam kelompok keagamaan, itu juga sangat penting banget untuk menyebarluaskan tentang donor kornea. Karena tadi kan sudah kita tahu ya, betapa urgentnya, betapa minimnya angka donor kornea di Indonesia. Selain itu untuk penerima donor kornea, nah ini untuk teman-teman atau pasien yang mungkin keadaan korneanya sedang rusak atau mengalami kelainan, itu juga harus segera diperiksakan agar nanti bisa ditentukan oleh dokter kami apakah bisa ditolong dengan donor kornea. Sebagian besar dari penyakit ya kebutaan yang berhubungan dengan kornea itu memiliki tingkat penyembuhan yang sangat tinggi. Jadi di atas 70% dengan kornea yang baik sebelum terjadi komplikasi. Jadi bila Anda atau keluarga atau siapapun yang memiliki penyakit yang berhubungan dengan kornea, segera periksakan untuk bisa dilakukan paling tidak mencegah supaya prognosa dari penyakit tersebut tidak memburuk. Lalu yang kedua, koordinasi yang paling penting itu adalah cepat tanggap menurut saya solusinya itu ya. Karena proses pengambilan kornea itu harus dilakukan sebelum 6 jam sejak pasien tersebut meninggal. Karena setelah 6 jam itu sudah terjadi proses degeneratif, kerusakan dari kornea. Jadi kita tidak ingin wasiat dari mendiang sudah disampaikan, ternyata kornea yang diambil itu tidak sebagus yang seharusnya. Mungkin harapan kita ke depannya semoga semakin banyak masyarakat yang sadar ya tentang pentingnya donor kornea dan semakin banyak dari pihak-pihak yang membantu kita untuk menyebarluaskan hal itu. Karena tentu untuk tantangan mengkampanyekan donor kornea ini nggak bisa kalau dari CDC aja, tentu kita butuh bantuan dari banyak pihak karena memang ini keadaannya memang urgent ya kalau bisa saya katakan, karena memang antriannya ini sangat banyak sekali. Dan semoga untuk tenaga eksisinya dari tim CDC sendiri juga semakin banyak, di titik-titik daerah di luar Surabaya juga ada, dan itu nanti akan bisa mempercepat proses pengambilan eksisi. Salah satu problem kita adalah banyaknya calon donor kornea yang kornea tersebut tidak bisa diambil karena waktu tempuh yang sangat jauh. Lingkup kita akan semakin jauh, jadi tidak hanya terfokus di sekitaran Surabaya saja, namun juga sampai ke pelosok Jawa Timur, karena lingkup kita sekarang hanya sampai di Jember ya terakhir. Untuk Banyuwangi kita belum bisa melakukan karena jarak tempuh sini ke Banyuwangi, dari Surabaya ke Banyuwangi itu ya antara 7-9 jam. Itu pun kalau kita berangkat ke sana belum pulangnya, kasihan korneanya. Jadi kita mengharapkan supaya terdapat tenaga eksisi di sana yang bisa melakukan sehingga waktu tempuh yang bisa digunakan itu lebih sedikit.